ورحمة الله وبركاته. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانشرهم على معلن الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بسط لعباده مواعيد إحسانه وإنعامه وأعاد علينا في هذه الأيام أواعد بره وإكرامه. أحمده سبحانه وتعالى على جزيل إفضاله وإمداده وأشكره على كمال جوده بعباده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف عباده وسهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أمراء الحجيج لبلاد الله الحرام وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأكبر ويوم الحج الأفخر ويوم ابتلى الله خليله إبراهيم عليه السلام وأبان الله فضيلته للأنام. فتقربوا رحمكم الله تعالى بذبائحكم بلقاء ربكم تفلحون. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sautan takbir mulai tadi malam di seluruh penjuru negeri ini dan di negeri-negeri yang lain mengingatkan kita pada takbir ketika seorang yang bernama Abu Jahal laknatullahi alaih mati di tangan sahabat Ma'zi bin Afrah. Ketika seluruh sahabat mengetahui bahwa musuh besar Islam sudah wafat, semuanya mengumandangkan dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini juga mengingatkan kepada kita, pada saudara-saudara kita yang menjadi tamu-tamu mulia dari Zat yang Maha Mulia di tempat yang amat sangat mulia, di hari yang sangat mulia, yaitu di Padang Arafah. Kanjeng Nabi dawuh, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini
dan belum dipanggil oleh Allah untuk sowan ke tanah haram, masuk dalam rangkaian doa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mendoakan orang-orang yang haji, dan doa ini juga diperuntukkan untuk orang-orang yang didoakan oleh orang-orang yang haji. Allahumma ghfir lil haj, ya Allah ampunilah orang-orang yang haji, kata baginda Nabi, waliman istaghfara lahul haj, dan orang-orang yang dimohonkan ampun oleh orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Yakin kita termasuk liman istaghfara lahul haj. Kemuliaan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang menjadi tamu zat yang maha mulia juga diabadikan dalam salawat yang kita baca setiap kita melakukan salat, terutama di tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah ini sengaja dipilih sebagai bacaan salat kita, sebagai penutup rangkaian salat kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa untuk kawan-kawan kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, izinkan kami memohon kepadamu, berikan keselamatan dan kemabruran bagi kawan-kawan yang melaksanakan ibadah haji dari golongan syekh, yaitu orang-orang yang berumur 40 tahun ke atas. Nabi Ismail tidak tinggal diam, beliau juga berdoa, ya Allah berikan keselamatan dan kemabruran bagi mereka yang Engkau panggil melaksanakan ibadah haji dari kalangan pemuda. Nabi Ishaq juga berdoa, ya Allah perkenankan kami memohon keselamatan dan kemabruran bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dari kalangan orang-orang yang sudah amat sangat tua. Siti Sarah juga berdoa, ya Allah berikan kemabruran dan keselamatan bagi mereka yang Engkau panggil melaksanakan ibadah haji dari kalangan wanita. Siti Hajar juga berdoa, ya Allah perkenankan kami memohon kepadamu, berikan kemabruran dan keselamatan bagi tamu-tamumu yang Engkau panggil melaksanakan ibadah haji dari kalangan budak atau pembantu. Inilah keistimewaan kenapa ritual ibadah haji itu adalah napak tilas dari perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran paling tidak Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kata uswatun hasanah itu sebanyak 3 kali. Di antara tujuan penyebutan uswatun hasanah, yang satu berada di surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang kedua berada di surat Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Dan yang terakhir berada di surat Al-Mumtahanah ayat ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dalam dunia tasawuf paling tujuan terakhir adalah pembersihan terhadap diri, adalah pembentukan karakter-karakter yang luar biasa mulianya. Dan untuk membentuk karakter ini, metode yang paling sederhana dan paling tepat adalah melakukan penelitian, melakukan pemandangan, melakukan percontohan terhadap pribadi-pribadi yang mulia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan serius menyebut qad, laqad dan laqad. Itu berarti betul-betul serius Allah menyebut bahwa dalam pribadi ini ada uswatun hasanah. Uswatun hasanah dalam 3 ayat ini ditujukan kepada 2 pribadi mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah.
Berapa banyak Allah menceritakan tentang kemuliaan Nabiullah Ibrahim. Kalau Nabi Adam disebut dalam sejarah sebagai Abul Bashar, Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapa dari para nabi. Nabi Ibrahim adalah seorang yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran sebagai khalilan. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Beliau diberi julukan sang kekasih dari Allah yang Maha Pengasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya menyebut Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah sebagai kekasih. Satu, li'it'amihi at-ta'am wa ifsyaihi as-salam wa qiyamihi bil-lail wan nasu niyam. Tiga hal inilah yang menjadikan Nabiullah Ibrahim diangkat sebagai khalil. Dan apabila kita contoh ketiga sifat mulia ini, mudah-mudahan kita termasuk juga dalam barisan kekasih-kekasih Allah. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah it'amihi at-ta'am. Beliau adalah pribadi yang selalu memberikan makanan, terutama terhadap orang-orang fakir miskin. Yang kedua, wa ifsyaihi as-salam. Nabi Ibrahim adalah seseorang yang terus menebar salam, menebar kedamaian dan keselamatan. Dan yang terakhir, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang melakukan malam hari dengan berdiri bersujud kepada Allah, qiyamuhu bil-lail wan nasu niyam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hidup adalah ujian, dan yang menguji kita adalah zat yang memberikan nikmat kepada kita. Al-mubli huwa al-mun'im. Agar ujian itu tidak terasa berat, menurut Syekh Ibnu Athail As-Sakandari, yakinilah bahwa yang memberikan ujian itu adalah zat yang sama yang selama ini terus memberikan kenikmatan-kenikmatan kepadamu. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, di antaranya perintah-perintah dan larangan-larangan, Nabiullah Ibrahim atas izin Allah mampu melewati ujian itu dengan nilai sempurna. Fa'atammahunna. Kesempurnaan Nabi Ibrahim yang tidak lain juga anugerah dari Allah ini. Kemudian Allah mengatakan, fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau wahai Ibrahim sebagai lin-nasi imama, pemimpin bagi seluruh manusia. Tatkala seorang ayah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, gelar tertinggi yang langsung diterima dari Allah, Nabi Ibrahim tidak lupa terhadap keluarganya. Beliau matur kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan hanya saya yang engkau sukseskan, tapi keluarga saya juga engkau sukseskan. Seluruh anak yang sukses itu pasti karena orang tuanya yang memikirkan kesuksesannya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bijak menjawab permohonan Nabi Ibrahim. Iya, seluruh anak-anakmu akan sukses, tapi la yanalu ahdi adh-dhalimin. Anak-anakmu, zurriyah-zurriyahmu yang zalim tidak akan masuk terhadap golongan orang-orang yang sukses. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Rabbi habli minas salihin. Itu adalah doa yang terus dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim. Ini artinya seorang yang telah berkeluarga harus punya keinginan memiliki anak, dan lebih dari itu bukan hanya sekedar anak, tapi anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahi kami anak-anak yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaan ini dengan menjawab, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah sekedar anak yang soleh, tapi pemberian dari Allah melampaui apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim.
Fabasyarnahu, saya berikan kabar gembira. Artinya setiap orang tua yang mendapatkan anugerah anak, apakah itu bapak ataukah itu ibu, maka harus menerima anugerah ini dengan perasaan bangga, dengan perasaan bahagia, dengan perasaan bersyukur. Yang diberikan oleh Allah bukan hanya soleh, tapi fabasyarnahu bighulamin halim. Al-Halim itu lebih tinggi dibandingkan As-Salih, karena As-Salih belum tentu Halim, tapi Halim pasti soleh. Halim adalah seorang yang memiliki sifat yang amat sangat sabar, sifat anak yang amat sangat cerdas, dan sifat anak yang amat sangat santun, dan itu dimiliki oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Karena ini berkat doa ayahnya, Rabbi habli minas salihin. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, seluruh kesolehan yang dimiliki oleh anak itu tidak lepas dari kesolehan bapak, itu tidak lepas dari kesolehan ibu. Pagi ini juga kita diingatkan pada profil yang amat sangat mulia, yaitu Ibu Hajar. Betapa seorang perempuan ini luar biasa hebatnya ketika Nabiullah Ibrahim mengantarnya bersama bayi yang masih kecil, ditaruh di wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di tempat yang di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bukan penyesalan, bukan ketakutan yang dialami oleh sang ibu, tapi beliau berusaha berlari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari air pada permata hatinya Nabiullah Ismail alaihissalam. Berlari dari satu tempat ke tempat yang lain diabadikan dalam manasik haji kita yang disebut dengan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Paling tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kemuliaan seorang ibu dengan kata-kata al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga yang amat agung, sorga yang tinggi, sorga yang menjadi cita-cita seorang yang dalam beribadah itu letaknya di bawah telapak kaki ibu. Dan ibu inilah yang paling menentukan kesolehan dan kesuksesan seorang anak. Sehingga dalam syair Arab diungkapkan, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal aghraq. Ibu adalah sebuah madrasah, tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya, yang jika engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan masyarakat atau generasi yang baik budi pekertinya. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabat Ibnu Abbas menulis bahwa betapa hebatnya Siti Hajar ketika beliau menemukan bi'ru Zamzam, sumur Zamzam, di sampingnya putranya yang bernama Nabi Ismail. Kemudian beliau yang cerdas itu melakukan pekerjaan yang luar biasa hebatnya, yakni membuat parit agar air Zamzam itu tidak mengalir kemana-mana. Inilah awal pembuatan sumur Zamzam yang dilakukan oleh seorang ibu yang hebat. Karenanya Ibnu Abbas berkomentar, seandainya Ibu Hajar tidak membuat parit, niscaya kita tidak akan bisa menikmati Zamzam, sebab Zamzam bisa mengalir kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Contoh yang terakhir adalah Nabiullah Ismail alaihissalam, yang oleh Al-Quran disebut sebagai ghulamin halim, pemuda yang amat sangat cerdas, pemuda yang amat sangat santun, pemuda yang amat sangat pemaaf, dan pemuda yang betul-betul memiliki akhlakul karimah. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, kesabaran,
kehebatan dan kesantunan Nabi Ismail sampai saat ini belum ada yang bisa menandingi. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, "Ya bunayyah, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, sungguh saya bermimpi dalam tidurku, anni azbahuka, saya menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu. Inilah yang harus kita terapkan sebagai seorang ayah, membuka keran-keran musyawarah terhadap seluruh anggota keluarga kita, sekalipun terhadap anak yang masih berusia 7 tahunan. Betapa Nabiullah Ibrahim mengajari kita akan hak-hak seorang anak. Bagaimana jawaban dari Nabi Ismail yang disebut Halim? Ya abatif al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, dengan tauhid yang sangat tinggi beliau menjawab, dengan kesantunan yang luar biasa beliau menjawab, wahai ayahku, kalau itu sudah perintah dari Allah, silahkan engkau kerjakan. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan menjumpai saya sebagai orang-orang yang sabar. Sebagai akhir dari khutbah yang sangat singkat ini, ada sebuah kisah yang menghantarkan kenapa Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya. Dalam syarah kitab Al-Hikam dijelaskan bahwa sebelum Nabi Ibrahim memiliki anak, beliau adalah orang yang berdakwah. Setiap beliau melihat orang yang bermaksiat, beliau selalu mengangkat tangannya mendoakan kecelakaan, mendoakan kematian bagi orang yang berbuat maksiat. Dan berapa banyak manusia yang meninggal atas izin Allah disebabkan doanya Nabi Ibrahim. Hal ini kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu menyapa Nabi kekasihnya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, ayya Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wah. Wahai Ibrahim, engkau adalah laki-laki yang mustajabud da'wah, doanya dikabulkan. Fala tad'uwanna ala ibadi, maka jangan sekali-kali engkau berdoa untuk kematian hamba-hambaku. Fa innahum minni ala thalathi khisalin, karena sesungguhnya hamba-hambaku itu di hadapanku ada 3 kemungkinan. Imma ayyatubal abdu minhum ilayya fa'atuba alaihi, mungkin saja hambaku yang berbuat maksiat itu kemudian sadar dan bertaubat kepadaku dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan iringan iqla, mencabut dia dari perbuatan dosa dan azam dia berjanji untuk tidak melakukan dosa tersebut. Fa'atuba alaihi, lantas saya menerima taubatnya. Wa imma an ukhrija minhu nasamatan tusabbihu li, mungkin saja dia tidak sadar dan dia tidak bertaubat sampai akhir hayatnya, tapi barangkali bisa saja kemungkinan yang kedua, akan saya keluarkan darinya keturunan-keturunan yang dimana anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang bertasbih kepada aku. Dalam sejarah betapa banyak orang-orang hebat, leluhurnya bukan orang-orang hebat. Inilah yang disampaikan oleh Allah. Mungkin saja dari orang-orang yang bermaksiat itu kelak akan lahir orang-orang yang bertasbih kepada aku. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allah melarang Nabi Ibrahim berdoa atas kematian hamba-hambanya karena kemungkinan yang ketiga, wa imma ayyub'atsa ilayya fa in syi'tu afautu anhu wa in syi'tu aqabtuhu, mungkin saja
dia sowan kepada aku dalam keadaan seperti apapun dia sowan, kemungkinan yang terjadi kepadanya, in syi'tu afautu anhu, kalau saya berkehendak bisa saja saya memaafkan, wa in syi'tu aqabtuhu, dan kalau saya berkehendak saya bisa menyiksanya. Qila inna hadha sababun li amrillahi lahu bidhabhi waladihi. Inilah yang dalam syarah Al-Hikam disebut salah satu penyebab Nabiullah Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya. Sejak saat Allah memberikan wahyu ini, Nabi Ibrahim menjadi pribadi yang sangat menghargai kehidupan. Nabi Ibrahim menjadi pribadi yang sangat memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mudah-mudahan kecintaan kita terhadap istri kita, kecintaan kita terhadap suami kita, kecintaan kita terhadap anak-anak kita tidak mengalahkan kecintaan kita kepada zat yang memberikan anak-anak kepada kita, kepada zat yang memberikan keluarga dan saudara-saudara kepada kita, kepada zat yang menciptakan kita. Saya tutup dengan salah satu kisah yang luar biasa dari seorang yang sangat mencintai Allah, dari seorang yang sangat mencintai baginda Rasulullah. Salah seorang sahabat itu bernama Suhail. Ketika mau mengikuti Nabi hijrah, dengan lantang Suhail berseru di depan orang-orang kafir, "Wahai kaum Quraisy, kalian tahu saya adalah pemanah ulung yang tidak pernah meleset ketika saya melepaskan anak panah saya. Kalau kalian menghalangi langkah hijrah saya mengikuti Rasulullah, aku akan memanah kalian satu persatu. Namun jikalau kalian membiarkan aku menyusul kekasihku mengikuti perintah Allah hijrah ke Madinah, maka silahkan engkau ambil harta-hartaku, biarkan aku menjumpai kekasihku." Hadirin jamaah salat Idul Adha, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai kemarin, hari ini dan yang akan datang adalah bentuk kesolehan yang Allah berikan kepada kita. Yakin, hakul yakin, kesolehan yang dilakukan oleh seseorang akan bermanfaat besar terhadap kesolehan seorang anak. Solahul aba yang fa'ulil abana, kesolehan ayah, kesolehan ibu sangat bermanfaat terhadap anak-anaknya, bahkan menjadi salah satu cara termudah anak itu wusul ilallah. Kenapa? Karena dia memiliki ayah, ibu dan leluhur yang soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil allam, wallahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu ta'ala huwa jawadun karim malikum barra'ur ra'ufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.